Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi kajian kitab Jawharul Ma'ud. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas pada halaman 66. Hari ini kita lanjutkan lagi kaji tersebut, masih tetap tentang Lailatul Qadar, belum selesai pembahasan. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah mereka itu dikehendaki dengan ruh itu satu malaikat yang bawah arasy, yang di bawah arasy, di dua kakinya dan di bawah dua kakinya di bawah bumi, dan dua kakinya di bawah bumi, yang ketujuh, dan adalah baginya 1000 kepala, tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia, dan pada tiap-tiap satu kepala 1000 muka, dan pada tiap-tiap muka itu 1000 mulut, dan pada tiap-tiap mulut itu 1000 lidah, mengucap tasbih akan dia, akan Allah Ta'ala. Dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagi daripada tasbih dan tahmid dan tamjid, dan bagi tiap-tiap lidah itu lughah yang berlain-lain. Dan tiada menyerupai setengah akan setengahnya, maka apabila membuka ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petala langit, karena takut akan bahwa terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya. Maka turun ia pada malam itu karena memuliakan akan malam itu, maka meminta ampun ia bagi segala orang-orang yang puasa, laki-laki dan perempuan daripada umat Nabi Muhammad SAW, dengan sekalian muputnya hingga naik fajar. Nanti kita jelaskan muputnya itu apa itu. Ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Dan kata setengah mereka, maksudnya sebagian ulama memahami bahwa yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, kata dia. Dan kata setengah mereka dikehendaki yang dimaksud dengan kata ruh. Kata ruh pada ayat tadi, tanazzalul malaikatu warruh. Tadi kan di awal sudah kita pahami itu Jibril. Jadi ada yang memahami kata ruh itu adalah satu malaikat. Bukan malaikat Jibril. Tapi ada namanya satu malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang berada di bawah aras. Malaikat yang di bawah aras. Malaikat ini punya ciri-ciri, dua kakinya di bawah bumi. Kaki dia dua berada di bawah bumi yang ketujuh. Oh, berarti besar. Dan adalah baginya 1000 kepala. Dua kakinya berada di bumi yang ketujuh, lapis 7. Lalu dia punya pula 1000 kepala. Tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia. Satu kepala itu lebih besar dari kepala itu daripada dunia. Dan tiap-tiap satu kepala punya 1000 muka, 1000 wajah. Dan tiap-tiap muka wajah tadi punya 1000 mulut. Jadi 1000 wajahnya, 1000 mulutnya, dan tiap-tiap mulut itu ada 1000 lidah. Jadi malaikat yang seperti inilah tadi itu, 1000 lidah, mengucap tasbih akan Allah, dan tiap-tiap lidah itu 1000 bagi daripada tasbih dan tahmid dan tamjid. Jadi malaikat ini mengucap tasbih, tahmid, tamjid sama dengan pujian juga, sama dengan zikir juga, sanjungan juga kepada Allah. Jadi malaikat yang seperti ini tadi mengucap tasbih ya akan Allah, dan tiap-tiap lidah itu 1000 bagi daripada tasbih dan tamjid, dan tahmid dan tamjid, dan bagi tiap-tiap lidah itu lughat yang berlainan. Jadi malaikat tadi kan mengucapkan tasbih, tahmid, tamjid,
itu dengan bahasa yang berbeda-beda, bukan satu bahasa. Itu kerjanya. Jadi dia kan punya 1000 wajah, 1000 lidah, mengucapkan tasbih, tahmid, tamjid itu dengan berbahasa yang berbeda-beda, bukan bahasa Arab saja. Segala macam bahasa lah dia sebutkan. Itulah kerja malaikat. Malaikat itu yang turun. Nah, kata dia, dan bagi tiap-tiap lidah itu lugat yang berlain-lainan, tiada menyerupai setengah akan setengahnya. Berarti bahasanya berbeda, nggak sama dengan antara satu dengan yang lain. Dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah lewat tasbihnya tersebut. Tak ada menyerupai setengah akan setengah yang lain. Maka apabila membuka ia akan segala mulutnya. Malaikat yang di bawah aras tadi, kalau sudah dibukanya mulutnya dengan mengucapkan tasbih, bagaimana? Tunduk sujud segala malaikat. Jadi tunduk sujudlah semua malaikat yang ada di 7 petala langit. Jadi malaikat-malaikat yang ada di 7 lapis langit itu tunduk. Kenapa mereka tunduk sujud? Karena takut akan terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya. Dia kan bertasbih, bertahmid, bertamjid kan mengeluarkan dari mulut itu nur. Cahaya. Kalau sudah keluar cahaya tadi kena ke malaikat yang lain, cahaya ketemu cahaya mereka hilang. Ketika cahaya mereka hilang, itu seolah-olah sudah membakar mereka. Jadi tunduk sujud orang saking takutnya keluar nanti cahaya kena ke tubuh malaikat yang lain, hilang, terbakar. Begitu. Itu dia bilang tadi kan. Jadi karena takut akan bahwa terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya, maka turun ia pada malam itu. Jadi malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar itu karena memuliakan malam Qadar itu. Itu sampai malaikat itu pun turun untuk memuliakan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian malaikat tersebut yang turun tadi itu, yang berada di bawah aras tadi, malaikat apa namanya, pokoknya malaikatnya di bawah aras itulah yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi lah. Maka memintalah malaikat tersebut keampunan kepada Allah. Ini berlaku untuk semua nih, segala orang yang puasa. Berarti yang dapat itu hanya orang puasa. Orang puasa, baik laki-laki atau perempuan. Pokoknya siang mereka puasa, malam tak qiyamul lail, nggak jadi soal itu. Asalkan puasa lah kata dia kan. Jadi orang yang puasa, laki-laki dan perempuan daripada umat Nabi Muhammad. Dia mintakan ampun itu untuk orang-orang yang puasa tersebut. Ya Allah, ampunkan dosa umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampunkan ya Allah. Dengan apa diucapkan itu? Dengan sekalian muputnya. Itu salah tulis itu, mulutnya. Mulutnya itu, bukan muputnya. Sebetulnya mulutnya. Jadi dia ucapkan itu sampai terbit fajar. Jadi sangat luar biasa lah orang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita dapat doa malaikat. Memang kalau kita kaji, di antara yang menyebabkan datangnya ampunan Allah di bulan Ramadan itu adanya doa malaikat. Makanya kita ini diampunkan Allah di bulan Ramadan itu bukan sekali aja. Puasa mengampunkan dosa, qiyamul lail mengampunkan dosa, memberi perbukaan mengampunkan dosa, kemudian ibadah pada malam Qadar mengampunkan dosa, tambah lagi doa malaikat. Jadi kita dapat doa malaikat berupa keampunan dosa untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, lanjut lagi. Udah paham kan? Kira-kira. Terus yogyanya bahwa bersanggah-sanggah dengan mengerjakan ibadah pada malam. Bukan bersanggah-sanggah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ibadah pada harinya seperti bersungguh-sungguh ia pada malamnya dengan ibadah. Ini yang kadang orang nggak dipahami orang. Orang banyak ibadah mengejar malam Qadar tuh hanya malam. Padahal di sini sebutkannya. Tengok nih. Dan syogianya, kata dia, semestinya orang-orang dulu kalau mengartikan semestinya syogianya bahwasanya, kata dia, bersungguh-sungguhlah kita mengerjakan ibadah pada harinya. Siangnya itu kita juga sungguh-sungguh mengerjakan ibadah di siangnya itu sama seperti kita bersungguh-sungguh beribadah pada malam
pada malamnya. Jadi jangan orang-orang hanya fokus pada malam, siang tidur. Seharusnya siang juga pun kerja, aktivitas juga, sesuai dengan kebiasaan lah, zuhur, sholat berjamaah, asar berjamaah. Paling tidak akan baca Quran, sedekah. Apalagi kalau ada kegiatan yang lain mencari nafkah untuk keluarga, itu juga termasuk kategori ibadah. Jadi disuruhnya itu diingatkannya, malamnya kita sungguh-sungguh ibadah, siangnya kita juga disuruh sungguh-sungguh ibadah. Terus Dan adalah malam Lailatul Qadar pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tersimpan ia di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Tetapi pada malam gasal. Ya, tulis tuh gasal itu tuh tulis kasar. Nggak ada bahasa kasar dalam Melayu itu gasal. Gasal itu ganjil. Pada malam gasal yaitu terlebih harap akan dia dan yang terlebih diharap daripada segala malam yang gasal juga. Iya. Yang gasal itu malam yang 21 dan malam yang 23. Titik. Perhatikan ya. Jadi di sini dijelaskan, dan adalah malam qadar pada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Tadi kan masih belum tuntas, kita belum tahu kita malam kapan malam qadar. Tanda malam qadar tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kata-kata ar-ruh, malaikat mana yang sebetulnya sudah kita sebutkan riwayat tadi. Sekarang tentang penentuan malam qadar itu malam berapa. Kan begitu. Ini kata Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata dia mengatakan, dan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kata Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i pribadi, malam Lailatul Qadar itu tersembunyi. Tersimpan itu tersembunyi. Kan disimpan, sembunyikan. Jadi malam Lailatul Qadar itu tersimpan dalam 10 malam yang akhir. Jadi adanya malam Lailatul Qadar itu disembunyikan Tuhan pada 10 malam terakhir. Itu bahasanya tersimpan tuh. Tersembunyi dia pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kata dia. Tetapi pada malam gasal adanya pada malam gasal, malam ganjil. Dan itu terlebih harap akan dia. Malam ganjil itulah kemungkinan ada malam qadar. Kata dia. Dan yang terlebih diharap kemungkinan adanya malam qadar tersebut bisa jadi adanya dia itu, kata dia, daripada semua malam yang ada tadi, dari malam-malam ganjil. Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan itu pada malam 21 dan malam 23 Ramadan. Jadi Imam Syafi'i berpendapat malam qadar itu di 10 terakhir pada malam ganjil. Dia berkeyakinan adanya malam qadar itu tanggal 21 Ramadan dan tanggal 23 Ramadan. Tadi dia tak menetapkan pada malam kapan. Tapi cuma dikasih tahunya 21 sama 23. Berusahalah kita nanti 21 23 ini. Ngikutlah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lanjut. Dan yang rajihnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu melazim ia akan malam yang tertentu, maka tiada berpindah ia daripadanya, serta barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang 27, karena diambil daripada firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, hingga salamun hiya. Maka bahwasanya kalimat hiya itu 27 daripada segala kalimat surat ini, dan yaitu kinayah daripada malam Lailatul Qadar, dan atas perkataan inilah diamalkan pada segala masa, segala negeri, dan yaitu mazhab kebanyakan ahlul ilmi. Tak paham nih? 27 jadi disebutkan di sini ya rojihnya, pendapat yang unggulnya, kata dia, malam qadar itu dia melazim ia akan malam yang tertentu. Jadi pendapat yang unggulnya
yang bisa kita ambil sebagai pegangan bahwa malam qadar itu memang sudah ditentukan pada malam-malam tertentu. Nah, lazim mesti malam qadar itu ada pada malam yang tertentu. Nah, dan tiada berpindah daripadanya. Maksudnya tetap malamnya, di malam itu saja, tak ada pindah-pindah rojinya. Jadi dan yang diunggulkan kata dia. Jadi seolah-olah pengarang ini lebih cenderung dia mengikut pendapat Imam Ibnu Abbas ini. Lebih cenderung dia mengikut ke situ. Karena dia katakannya dan yang roji kata dia kan. Sesudah dia sebutkan pendapat Imam Syafi'i tadi, lalu dia masukkan pendapat Imam Ibnu Abbas nih, dan yang unggulnya kata dia tertentu ada pada malam yang tetap yang tak berpindah-pindah. Seperti kata dia berdasarkan pendapat riwayat yang diambil dari Ibnu Abbas bahwa pada malam qadar itu kata dia adanya pada malam ke-27.